wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bab tsaniyan, masuk bab yang kedua, tauhidur rububiyah wal uluhiyah. Bab yang pertama kemarin ahamiyatut tauhid wa fadluhu, pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid. Di situ disebutkan ada beberapa bab ya. Bab yang pertama ahamiyatut tauhid wa fadluhu, disebutkan tauhid rukun Islam, tauhid a'zamul huquq, tauhid ya'simud dam wal mal, tauhid yudkhilul jannah bi ghairi hisabi wala azab. Itu semua bab tentang keutamaan tauhid. Jadi ada sekian hadis ini antum bisa pakai, antum bawakan untuk berkhutbah. Ya, antum ingin menyampaikan bab tauhid. One day misalkan antum ingin khutbah bab tauhid, antum bisa sampaikan beberapa hadis ini dengan mungkin, dengan penjelasan-penjelasan yang ada. Sudah ada berapa hadis ini? Ada sekitar 4 hadis ya. Ada 4 hadis, ada 2 ayat Al-Quran. Antum bawakan, ada 3 ayat Al-Quran. Antum bawakan ketika mau khutbah dengan bahasanya antum, dengan antum kemas orang faham, itu sudah ada 7 dalil. 2 khutbah itu sudah cukup. Bahkan ini bisa dipakai untuk muhadharah, menjabarkannya tentang keutamaan tauhid. Cukup ini. Buat tema keutamaan tauhid, antum menyampaikan tausiah, enggak repot kan? Enggak repot. Serius. Anak nih kemetku kemarin ini anak bawa. Cuman bahasa redaksinya anak ubah. Anak ketika menyampaikan masalah kalimat judulnya itu pentingnya penjelasan terkait dengan kalimat rukun Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Anak bahas syirik. Di sini kan disebutkan ada syirik dengan pembahasan perkara-perkara yang merusak syirik. Perkara-perkara yang merusak kalimat la ilaha illallah, yang mengurangi nilai kalimat la ilaha illallah. Dalilnya di sini semua. Mulai dari malam Jumat, malam Sabtu, Jumat pagi, Sabtu pagi, 4 kali pertemuan, ana jelaskan tentang masalah tauhid, makna dari kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persis yang ada di sini. Dalil-dalilnya juga yang ada di sini. Kemudian ana sebutkan di pertemuan yang keduanya perkara-perkara yang bisa merusak tauhid, yang bisa merusak kalimat la ilaha illallah. Kan di sini ada syirik disebutkan. Ya, di antaranya ana sebutkan makna kalimat la ilaha illallah, di antara maknanya adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini di halaman 14. Cuman dengan bahasa ana baik. Dul dalilnya ana sebutkan yang ini. Enggak repot. Faham? Sehingga ketika antum menghafal ini tadi, itu membantu antum semua. Wadih. Ilmu itu murtabitah. Ya. Al-ulum murtabitah. Ilmu itu berkaitan. Mau di mana saja tempatnya, ya ilmunya ya tetap itu. Cuman bahasanya saja kadang diubah. Antum lihat para masyayikh yang ada di Saudi Arabia. Antum kalau lihat apa yang ada di penjelasan muhadharah mereka itu sama saja. Dulu Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, beliaunya sama. Muhadharah di kampung ini, di Korea ini temanya itu, di kampung ini temanya itu, di kampung ini temanya itu. Orang yang memperhatikan muhadharah syekh itu temanya sama. Cuman dengan bahasanya saja ketika di hadapan ikhwah gini, yang namanya ilmu itu tidak akan berubah. Ya tauhid itu saja. Cuma kadang dengan bahasa-bahasa yang berubah. Itulah ilmu agama itu tidak akan berubah. Kalau ilmu agama ini kurikulumnya berubah, ketahuilah itu kurikulum tidak boleh, bid'ah. Faham? Paling enak itu belajar ilmu agama dibandingkan belajar kurikulum, maaf ya, kurikulum yang Indonesia ini. Antum mau buku ini sampai elek lah nah.
bahasanya orang Jawa. Elek sampai entek. Kopernya masih antum tetap lihat sebagian ustad-ustad kadang ngajar kitabnya itu masih renyek ini. Iya benar. Tuh dokter Vicky punya kitab Durusul Lughah dari zaman dia kuliah. Sampai sekarang masih bisa dipakai. Kurikulum kuliah tahun ini, tanya tuh dokter Vicky. Kuliah dia kedokteran tahun 2000 sekian. Buku yang dipakai 2025 sekarang ini beda. Faham? Beda. Jadi ketika antum punya buku yang seperti ini, antum nggak akan rugi. Kurikulum Indonesia, antum kalau antum beli buku Indonesia wajar antum. Aduh, ini kalau aku beli buku pelajaran, contoh antum sekolah di sekolah IT, yang kurikulumnya menyesuaikan kurikulum Indonesia, antum beli buku, nanti 10 tahun lagi buku itu tidak terpakai. Loa banyak antum. Carilah di 16 itu loa. Antum carikan loa kitab Arab, nggak akan ketemu. Faham? Nggak akan ketemu. Loaan kitab Arab, tahu loaan tuh? Buku sisa-sisa itu nah, nggak kepakai tahun 90, tahun 2001, 2002 banyak dijual di pasar 16. Buku SMP, SMA. Adapun buku agama ini, buku syar'i, Turathus Salaf. Ya, sebagian para ulama menyebutnya Turathus Salaf. Itu akan tetap ada sampai kapanpun masih dibutuhkan. Wadah. Jadi yang tak punya buku fotokopi. Ya. Masa buku tak punya tak ada duit beli jajan, ada duit EVS ya. Dihafalkan ya. Sanian tauhidur rububiyah wal uluhiyah. Bab yang kedua berkaitan dengan tauhidur rububiyah wal uluhiyah. Qala al-muallif Ar-Rabb jalla jalaluhu, Ar-Rabb yaitu Allah azza jalla, huwal mutafarrid bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ar-Rabb yaitu Allah azza jalla, dialah zat yang mutafarrid, bersendirian. Bil khalqi, itu harokatnya bil khalaqiyah, yang lebih tepat bil khalqiyah. Itu sebatas ilmu yang kita tahu ya. Kayaknya salah harokat. Bil khalqi wal mulki wat tadbir. Zat yang bersendirian dalam mencipta, mulk menguasai, wat tadbir mengatur. Itu namanya makna Rabb. Jadi Ar-Rabb rububiyah, makna rububiyah adalah mencipta, menguasai, mengatur. Itu makna rububiyah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qul fi'il amr. Katakan ya Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Ini ayat wajib antum hafal. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amman yamlikus sam'a wal absar. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Katakan ya Muhammad, man yarzuqukum minas sama' wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Amman yamlikus sam'a wal absar. Siapa juga yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa juga yang mampu mengeluarkan makhluk mati, benda mati dari makhluk yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur urusan? Antum lihat di tafsir As-Sa'diyah, dicontohkan di antaranya wa may yukhrijul hayya minal mayyit, seperti telur. Telur masuk juga ya. Telur itu benda ayam, benda mati, biji-bijian, benda mati, keluar makhluk hidup. Wa yukhrijul mayyit. Mayyit itu benda mati, keluar dari makhluk hidup. Telur keluar dari ayam. Ya. Antum lihat di tafsir Sa'di, ana sudah cek di antara contohnya biji-bijian, dicontohkan Syekh Abdurrahman Sa'di. Ya. Contoh lagi seperti mayyit,
Orang itu sudah mati, keluarkan jadi hidup, ya. Fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, tidakkah kalian mau takut kepada Allah Azza wa Jalla? Tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Demikianlah Allah Azza wa Jalla adalah Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada lagi setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, kok bisa kalian dipalingkan atau terpaling dari kebenaran? Antum lihat di situ, fadzalikumullahu rabbukumul haq. Ya. Di situ lihat Allah Subhanahu wa taala di awal ayat menyebutkan rububiyah. Iya enggak? Rububiyah. Kemudian di ayat yang ke-30 ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ini kaidah, untuk perhatikan baik-baik. Kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-Sun'ani dalam Tathhirul I'tiqad yang berkaitan tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah, wa tauhid al-uluhiyah yatadamman tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-asma' wa sifat. Demikian juga kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum perhatikan di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rububiyah, ya, as-su'al birububiyah, istilahnya itu mengilzam dengan rububiyah untuk menetapkan apa? Uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yarzuqukum minas sama amman yamliku sam'a wal absar. Terus mereka menjawab apa? Allah. Uluhiyah bukan? Uluhiyah kan? Mereka ditanya dengan pertanyaan ar-rububiyah, langsung mereka tetapkan uluhiyah. Allah kata mereka. Kemudian dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, fadzalikumullah, itu Allah rabbukumul haq. Itu Allah Rabb kalian. Maknanya sesembahan kalian adalah Rabb kalian. Maknanya uluhiyah itu adalah mengandung rububiyah. Kalau kalian menetapkan uluhiyah, maka konsekuensi kalian adalah mengimani rububiyah. Kalau kalian mengimani rububiyah, maka harus kalian menetapkan adanya uluhiyah. Jelas? Makanya ayat ini dihafalkan, penting sekali. Ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ini ayat juga bisa antum jadikan dalil batilnya kaidah teori-teori kufar seperti teorinya Big Bang. Pernah dengar? Ada yang tahu? Mana teman-teman sekolah? Belum belajar antum ya, SD ya. Teori nebula dan teori yang semisalnya yang menyebutkan bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan atom-atom dan segala macam itu ya. Nah, itu batil. Alam semesta tercipta dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah yang mencipta, bukan tercipta dengan sendirinya. Nah, itu semua pemahaman kufur. Dengan ayat ini tadi antum bisa membantahnya. Yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Ini juga dalil bahwasanya kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan tauhid ar-rububiyah, mengikrarkan tauhid ar-rububiyah. Ingat bahasanya, yuqirruna bi tauhidir rububiyah walam yuqirru bi tauhidil uluhiyah. Mereka mengikrarkan tauhid ar-rububiyah, namun mereka tidak mengikrarkan tauhid al-uluhiyah. Bahkan orang-orang Yahudi pun mengikrarkan tauhid rububiyah, namun tidak mengikrarkan tauhid al-uluhiyah. Wazi? Jelas ya? Jadi dalil ini tadi penting. Dalil ini disebutkan di Qaidul Arba. Ya. Disebutkan di Qaidul Arba. Jadi kalau pertanyaan antum ditanya, apakah Abu Jahal menetapkan tauhid rububiyah? Jawabannya iya. Menetapkan tauhid rububiyah. Ingat, penetapan tauhid rububiyah semata-mata tauhid rububiyah walam yuqir bi tauhidal uluhiyah la yudkhilhu fil Islam. La yudkhilhu fil Islam. Tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Itu disebutkan dalam
qaidul arba. Annal musyrikin kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah. Dulu kaum musyrikin mengikrarkan tauhid rububiyah. Namun qatalahum Rasulullah SAW, tetap diperangi oleh Nabi SAW. Kenapa? Lam yuqirru bi tauhidil uluhiyah. Karena mereka tidak mengikrarkan tauhid uluhiyah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu dzanbi a'zam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah ayyu dzanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Ini juga dalil menunjukkan anna dzunub maratib. Dosa itu maratib, bertingkat-tingkat. Dosa bertingkat-tingkat. Qal, di antara bentuk dosa, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama, dosa yang paling besar, engkau membuat nid, tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, dalam kondisi dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Wadih, jelas? Engkau menyekutukan Allah dalam kondisi Allah lah yang menciptakan engkau. Dosa besar. Contoh gambaran, analogi, kias yang waqi', ya, yang di alam nyata. Antum diasuh oleh seseorang, ya, diasuh oleh seseorang dari kecil. Antum tidak punya orang tua, diasuh oleh seseorang, dikasih makan, dibiayai di sekolah. Kemudian ketika besar antum membangkang, durhaka kepada dia. Faham? Nah, ini orang makhluk diciptakan oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Kemudian dia membangkang kepada Allah dengan cara menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan dosa paling besar. Qultu summa ay. Kemudian apa lagi? Qal summa anta qatula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Kemudian engkau membunuh anakmu karena takut, khawatir kalau dia makan bersama engkau. Khasyata ma'aka, khasyata ayyakula ma'aka. Dokter Fikih, kenapa dibaca khasyata? Maf'ulun li ajli. Kenapa tidak ditanwin khasyatan? Ya, dia sebagai mudhaf, yang mudhaf ilainya adalah masdar muawwal. Ayyakula itu ditakdirkan aklan, ya, aklan. Ya, jadi khasyata aklin, gitu. Khawatir makan ma'ak. Ya. Qal, jadi dia membunuh anak karena takut nanti ikut makan, takut miskin bahasanya. Qala tsumma ay. Qala antuzaniya bi halilata jarika. Yang ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Antum lihat di sini, dosa yang paling besar apa? Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa anzalallahu tasdiqa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembenaran terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, firman-Nya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru ilah yang lain bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Jelas? Nah, ini dalil, ya, yang ringkas, ya. Antum hafalkan, ya, sedikit-sedikit, ya. Yang penting yang kita inginkan antum hafal. Mungkin kajian kita ini tidak monoton. Mungkin nanti sepekan adab Al-Quran, sepekan tauhid, ya. Sepekan adab Al-Quran, sepekan tauhid. Nanti insya Allah mungkin kita lanjut juga usul fikih itu, ya. Demikian, ya.
Mungkin nanti nunggu Ustaz Syarif balik yang tahfidz ini, nanti pada subuh mungkin simaan sama beliau, yang lain dars, jadi bisa menyesuaikan. Ana pilih ini tauhid juga hilyah ahlul Quran karena untuk menyesuaikan yang tahfidzul Quran untuk ikut menghafal ya. Nantilah baru darsnya normal, kita mungkin sepagi 2 kitab sekaligus ya. Nanti subuh juga mungkin kita pepetkan waktunya, kalau bisa jam jarak antara adzan dan qomat kita cuma pakai 10 menit, 2 rakaat, 4 rakaat sholat sunnah langsung qomat, kemudian kita sholat subuh. Sekarang ini karena durasinya tuh kenapa dipanjang ya, karena pada subuh tuh tidak ada yang ngajar anak-anak tahfidz ini tadi. Jadi ya daripada mereka ngeluyur, jadi diperpanjang antara adzan dan qomat tadi supaya antum menghafal murojaah ya. Difahami? Jadi insyaallah nanti kalau lah mungkin masuk di bulan September kita susun lagi program-program ini, jadwalnya kita maksimalkan, karena dulu tuh subuh itu 2 jam pelajaran ya, 2 jam pelajaran, jadi kita lebih maksimal. Naktafi bihadzal qadar.